Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fi'il lafif mafruq. Bina lafif mafruq adalah bina yang ngain fi'il, bukan ngain fi'il ya, fa fi'il dengan lam fi'ilnya terdiri dari huruf ngilat, terpisah antara fa fi'il dengan lam fi'il, terpisah oleh ngain fi'il. Sementara ngain fi'ilnya adalah huruf shahih. Ini sudah kita bahas sampai sin fangil. Nah, maka untuk pertemuan pada kali ini kita tinggal membahas isim maf'ul. Maf'ul adalah objek. Objek itu yang menjadi sasaran suatu perbuatan atau suatu kegiatan. Maf'ul di sini dibagi, ya, dibagi di sini pada kiasnya menjadi 7. Jadi wasannya kamu hafal kan? Jadi wasannya kalau rofa maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, terus maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, mafangidu, itu 7. Nah, di sini tidak saya tulis wasannya, jadi kamu cukup melihat pada buku kamu. Silahkan dibuka halaman 185 isim maf'ul, ya. Ini yang saya tulis adalah mausunnya saja dari kata waqo yang asalnya waqoya fi'il madinya, itu isim maf'ulnya mauqiyun, ya, ada tasdidnya mauqiyun, mauqiyani, mauqiyuna, mauqiyatun, mauqiyatani, mauqiyatani, ingat-ingat itu ada tasdidnya, mauqiyatun. Jamak di sini terakhir itu adalah mawaqin. Jadi mauqiyun, mauqiyani, mauqiyuna, mauqiyatun, mauqiyatani, mauqiyatun, mawaqin. Penjelasannya ingat bahwa ini wasannya maf'ulun, wasan. Wasan dengan mausun harus selalu sama, satu jumlah hurufnya sama, harokatnya pun sama. Ternyata realisasinya beda ini mausunnya. Mausunnya bukan seperti bacaannya seperti wasannya. Mausunnya ini semua sudah dirubah. Ya, jadi mauqiyun itu asalnya mauqiyun ini. Mauqiyun. Lah kalau sudah dicari aslinya kelihatan. Dengan wasan pasti sama, maf'ulun, mauqiyun. Nah, sekarang perubahannya bagaimana? Nah, ini yang pertama yang harus kamu perhatikan, ini ada wawu mati, ini maf'ul, wawunya mati. Wawu adalah huruf ngilat, wawu adalah huruf ngilat. Setelah wawu mati ada huruf ngilat lagi yang hidup, tapi bukan wawu tetapi ya, mauqiyun. Nah, ketika terjadi semacam ini, kaidah shorof, huruf ngilat yang mati harus diganti dengan huruf ngilat seperti yang hidup. Yang hidup adalah ya, ya wawunya diganti ya. Jadi sekali lagi ingat-ingat itu, wawunya ini diganti ya. Alasannya apa? Karena wawu huruf ngilat mati ketemu dengan huruf ngilat yang hidup, huruf ya. Maka ketika diganti dengan huruf ya, bunyinya jadi begini. Mauqiyun. Ini mauqiyun diganti ya. Terus di belakang asli ya ini mauqiyun. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa ya mati ketemu dengan ya, huruf yang sama ya ini harus digabungkan. Ya, jadi kalau ada huruf yang sama jejeran, gabungkan.
Maka ketika digabung bunyinya jadi maukul. Maukul ini tasdid, menggabung huruf yang kembar ya pakai tasdid. Maukuyun. Nah, terusnya kok jadinya jadi maukiyun. Ingat bahwa kof ini di domah, ternyata setelah kof ada ya, ini ya yang digabungkan yang aslinya begini ya-nya maukui ini. Jadi kalau ada ya mati berdoma ya orang Arab sulit mengucapkannya. Yang selaras dengan ya harokat itu bukan doma tetapi kasroh. Jadi kalau ya jatuh sesudah kasroh kepenak dibaca. Oleh sebab itulah domahnya kof ini diganti kasroh untuk menyelaraskan dengan ya. Ingat, domahnya kof diganti kasroh untuk menyelaraskan dengan ya ini. Kalau ya ini mati bar kasroh kepenak dibaca. Jadi ini domahnya diganti kasroh. Kalau diganti kasroh bunyinya jadi begini. Tidak dibaca panjang karena ini ditasdidkan jadi mauqiyun. Nah, ini perubahannya ya. Jadi mauqiyun aslinya adalah maukuyun. Wawu ini mati ya. Ketemu dengan huruf milat ya yang hidup sama-sama huruf milat. Jadi wawunya diganti ya. Ini patokannya yang perlu kamu ingat. Bunyinya bagaimana? Jadi maukuyun. Ya-nya digabungkan jadi begini. Maukuyun. Nah sekarang di sini ada ya. Kok sebelumnya harokatnya domah yang selaras dengan ya yang mati, harokat itu kasroh. Maka domahnya kof ganti kasroh untuk menyelaraskan dengan ya. Jadi bunyinya maukiyun. Nah, berikutnya ini setelah ketemu maukiyun ya tinggal ini musananya. Isim mufrad menjadi musanna kalau rofa itu tambah alif dengan nun. Ini sudah biasa ketemu, misalnya fa'lun ya fa'lani. Ya kan fa'ilun fa'ilani alif dengan nun. Ini kalau rofa. Kalau nasab ya mauqiyan, dari mauqiyani ya dengan nun. Jar sama dengan nasabnya ya mauqiyani. Jadi seperti maf'ulaini yang nasab, yang jar juga maf'ulaini sama. Nah, ini mauqiyuna dari mufradnya mauqiyun tambah wawu dengan nun. Ini tambah perubahannya dari mufrad ke jamak wawu dengan nun. Ini tengah jamak yang muzakkar. Jamak muzakkar kebetulan namanya muzakkar salim. Sebab perubahannya di ujung setelah huruf yang terakhir ya. Ini ya tambahnya wawu nun. Itu namanya jamak muzakkar salim. Nah, kalau nasab ya mauqiyina ya, mauqiyina, mauqiyan, mauqiyaini, mauqiyina. Jar mauqiyin, mauqiyaini, mauqiyina. Sudah. Jadi ini mufrad, musanna, jamak. Jamak yang begini namanya jamak yang salim. Kemudian mudzakkar jadi mudzakkar salim. Kemudian ini mauqiyatun, nah itu asalnya ya maukuyah. Maukuyatun seperti tadi itu yang depan. Mauku ya, di wawu perubahannya di wawu. Wawu ini mati. Setelah wawu mati ketemu dengan ya, huruf ngilat sama ngilat hanya beda rupanya tapi hidup ya-nya, maka wawunya harus diganti ya. Jadi maukuy ya tun. Setelah itu gabungkan maukuyatun, domanya kof seperti tadi diganti kasroh
untuk menyesuaikan dengan ya yang setelahnya ini. Jadi mauqiyatun. Ini musananya alif dengan nun seperti tadi ini. Karena apa? Karena ini marfu. Nah, kalau ini mansub mauqiyatan ya di sini mauqiyataini. Kalau majrur mauqiyatin di sini mauqiyataini. Jamaknya jamak muannas salim. Berarti setelah huruf paling belakang tambahnya alif dengan ta. Mauqiyatun. Di sini mudzakkar salim, ini muannas salim. Lah kalau nasab ya mauqiyatin. Jar mauqiyatin sama. Ya. Nah ini yang terakhir, ini adalah jamak mubalaghahnya. Nah, jamak mubalaghah mawaqin. Ini wasane mafangilu. Mafangilu. Berarti ini asalnya adalah mawaqiyu. Mawaqiyu. Keberatannya adalah pada huruf ilat ini. Mawaqiyu. Nih. Ada ya di domah, jatuh sudah kasroh, orang Arab berat. Kalau di sini harokatnya domah, yanya, atau yaknya di kasroh karo jar mau kiye, ini beratnya sama. Tetapi kalau di fathah tidak berat. Jadi nanti ketika nasrib ini, ngias ini, kalau rofa yang ini harus dirobah, kalau nasab tidak, mawakiyah, kalau jar dirobah. Sebab aslinya mawakiyu, mawakiyah, mawakiyi. Nah ini perubahannya bagaimana? Karena mawakiyu berat, karena ditoma, jadi yang dibuang harokatnya. Ini mawaqi, harokatnya sudah dibuang. Mawaqi. Nah ini kelihatan kalau ada isim, ini kan isim karena ini adalah isim maf'ul ya isim. Perhatikan. Kalau ada isim ke ujungnya ya yang mati. Nih. Itu lazimnya ya yang mati ini maknanya saya atau aku. Misalnya ada kata-kata kitabun. Oh jadi kitabi. Nah ini. Baitun dari baiti. Darojatun darojati, ini ya mati ini maknanya saya. Ya, maknanya saya. Padahal di sini tidak ada makna saya. Tidak ada. Di sini adalah jamak yang mubalaghah, tidak ada saya di sini. Oleh sebab itulah biar tidak baur dengan ya ini yang mutakallim yang maknanya saya, ya-nya dibuang. Kalau ya-nya dibuang begini, mawaqi. Ingat kasroh, karena memang aslinya ya kasroh, ini dirofa ya tetap kasroh, nasab ya kasroh, kofnya mauqiyan, mauqiyin, mauqiyun, itu kofnya kasroh. Ini ianya setelah dibuang, untuk mengingat bahwa ada huruf yang dibuang diberi tanwin. Namanya tanwin ini bukan tenger isim, ya, tanwin bukan tenger isim. Tapi tanwin ini adalah tanwin pengganti huruf nilat yang dibuang. Huruf ya ini namanya disebut tanwin niwad. Niwadun. Tanwin pengganti. Ya, ingat. Pengganti huruf ya yang dibuang. Niwad bahasa Arabnya. Pada umumnya kalau tanwin itu tarisim. Nah ini isimnya mawaqi, ini wasan mafangilu.
Ini isim yang tidak bisa ditanwin, ya. Wazan mafangilu itu isim yang tidak bisa ditanwin karena apa? Ini adalah jamak ghairu munsharif. Jamak ghairu munsharif, jamak yang tidak boleh ditanwin. Oleh sebab itulah ini tidak ada tenger isim tanwin, tidak. Jadi di sini tanwin ini bukan tenger isim, tapi ini tanwin pengganti. Oleh sebab itulah namanya tanwin niwad. Yes. Niwadun tanwin pengganti. Nah, jadi di sini mawakin itu kalau aslinya mawakiyu. Ya, asli yang marfu. Tapi kalau majrur sama dengan yang marfu, ya. Jadi mawakiyu. Lah kalau yang mansub ini mawakiya tidak berat. Jadi untuk jamak mubalaghahnya, jamak mubalaghah antara rofa ini mawakin, ya. Mawakin rofa, yang majrur ya mawakin, yang nasab mawakiya. Mawariya. Sebab apa? Ya di fathah barkasrah enteng orang Arab. Contohnya kalau kamu mengucapkan yarmiyani, kan? Yarmiyani, mia ini barkasrah. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan pelajari baik-baik dari rumah karena kamu tidak bisa tatap muka. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Dan saya akhiri sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.